Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat banyak, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmat di atas sunnah. Itu nikmat yang Allah berikan yang kepada kita, nikmat yang sangat besar. Baik ikhwah sekalian, pemirsa kajian belajar qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah nahwu. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang pertama kita telah menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, pentingnya mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Ya, tujuan utamanya tidak hanya sekedar untuk membaca, bisa membaca kitab yang tidak ada harokatnya, lebih dari itu, yaitu untuk memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah, dan memahami penjelasan para ulama ketika mereka menjelaskan Alkitab, Al-Quranul Karim, dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua yang sebelumnya kita sampaikan adalah tujuan atau inti dari pelajaran nahwu itu adalah ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui kedudukan kata yang tersusun dalam kalimat. Seperti SPOK, ada kata yang jadi subjek, ada kata yang menjadi predikat, ada kata yang jadi objek, ada kata yang menjadi kata keterangan. Tujuan yang kedua, inti pelajaran nahwu yang kedua adalah untuk mengetahui harokat akhir kata yang tersusun dalam kalimat, sehingga dengan mempelajari qawaidun nahwi kita bisa menentukan apakah harokat akhir kata itu dibaca dhammah, dibaca fathah, dibaca kasrah, atau dibaca dengan sukun. Inti pelajaran nahwu yang ketiga adalah untuk mengetahui cara mengi'rabnya. Ini belum kita jelaskan. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Terus poin yang berikutnya, yang dulu atau yang pertemuan pertama kita sampaikan adalah kita mengenal kalimatun, kata Arab, kalimatun arabiyatun. Kata Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga adalah huruf. Insyaallah masing-masing macam kata ini kita akan bahas satu persatu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk memahaminya, untuk istiqomah dalam belajar qawaidun nahwi ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas atau memasuki macam kata yang pertama, yaitu isim. Untuk mengetahui kata Arab itu isim, kita bisa mengetahui dengan mempelajari, mengenal pengertian isim.
Dari pengertian isim itu kita bisa menilai, bisa menunjukkan kata ini isim atau tidak. Ya. Nah, yang mana pengertian isim kemarin adalah kata yang menunjukkan 6 makna. Yang pertama apa? Menunjukkan manusia, yang kedua menunjukkan hewan, yang ketiga menunjukkan tumbuhan, yang ketiga menunjukkan benda, yang kelima menunjukkan sifat, yang keenam menunjukkan kata keterangan. Jika kata menunjukkan satu dari 6 makna tadi, manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan waktu, maka jangan ragu untuk mengatakan kalau kata itu adalah isim. Baitun isim. Kenapa? Karena adalah benda. Hajarun isim. Kenapa? Karena hajarun adalah benda, batu. Hajarun artinya batu. Mudarrisun, ditanya isim atau tidak, maka jawabannya isim. Kenapa kita bisa mengetahui mudarrisun itu isim? Karena menunjukkan manusia, artinya adalah guru. Baqaratun, ditanya isim atau bukan? Jawabannya adalah isim. Kenapa? Kok tahu bisa dia itu isim? Karena dari makna menunjukkan hewan. Baqaratun artinya adalah sapi betina. Ya. Itu yang kemarin ikhwah sekalian yang telah kita pelajari. Terakhir yang kita pelajari adalah pengertian isim. Ya. Untuk pertemuan ini, insya Allah kita akan membahas tanda-tanda isim. Ya. Sebelumnya ikhwah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya kata itu diketahui keisimannya itu dengan 2 cara. Ya. Kata bisa diketahui keisimannya dengan 2 cara. Yang pertama, lihat maknanya, lihat artinya, menunjuk salah satu dari 6 makna tadi yang kita sebutkan tidak. Ini cara yang pertama. Dan otomatis untuk pemula yang dia dari nol belajar bahasa Arab, sebelumnya nggak pernah belajar bahasa Arab, otomatis kebendaharaan kosakata sangat minim sekali. Maka caranya gimana? Menggunakan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua tidak perlu melihat artinya. Mengetahui ini isim atau tidak, kata ini isim atau tidak, menggunakan cara yang kedua. Yaitu cara yang kedua adalah melihat tanda-tanda isim. Ya, saya nggak tahu artinya nih kata ini isim atau tidak. Lihat tandanya. Ada nggak tandanya? Kalau ada tandanya, jangan ragu-ragu mengatakan kata itu adalah isim. Itu ikhwah sekalian, ya. Untuk mengetahui untuk mengetahui keisiman suatu kata ada 2 cara. Yang pertama apa tadi? Yaitu melihat maknanya, melihat artinya. Yang kedua, melihat tanda-tanda isim. Nah, insyaallah ini yang akan kita bahas adalah tanda-tanda isim. Ikhwah sekalian yang mempunyai bukunya, ini yang akan kita bahas adalah halaman 3 buku Mukhtarat, ya. Buku Mukhtarat. Yang belum punya silahkan diusahakan untuk memilikinya. Insya Allah tidak sia-sia. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengusahakan buku tersebut. Di halaman yang ketiga, di situ disebutkan tanda-tanda isim ada 5.
Yang pertama adalah menerima tanwin. Ya, menerima tanwin. Yang pertama, tanda isim yang pertama adalah menerima tanwin. Kalau kita sebutkan dulu semuanya 5 tanda ini. Yang pertama adalah menerima tanwin, harokat akhir tanwin. Yang kedua adalah menerima alif lam. Kata tersebut diawali alif lam. Yang ketiga, didahului oleh salah satu huruf nida. Yang keempat, diawali salah satu dari huruf jar. Dan yang kelima, bersambung dengan isim lain. Kita bahas satu per satu. Kita bahas satu per satu. Ya. Yang pertama tadi isim adalah menerima tanwin. Insyaallah ikhwah sekalian sudah tahu yang namanya tanwin. Ada dhammah tanwin, ada fathah tanwin, ada kasrah tanwin. Apabila ketika kita membaca Al-Quran, mungkin membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin membaca, mungkin yang belajar bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, kalau kita mendapatkan suatu kata harokat akhirnya tanwin, entah yang dhammah tanwin, entah yang fathah tanwin, entah yang kasrah tanwin, maka kata tersebut adalah isim. Jangan ragu-ragu, karena tanda ini khusus untuk isim. Tidak mungkin kata yang harokat akhirnya tanwin itu fi'il. Tidak mungkin kata yang harokat akhirnya tanwin itu adalah huruf. Ya. Kalau di situ dikasih contoh yaminun. Ya, yaminun. Yaminun artinya yang kanan. Yaumun, contoh yang kedua, hari artinya. Yang ketiga, kabirun, artinya besar. Yang keempat, di situ dikasihkan contoh qalamun, pena. Dan yang kelima contohnya terakhir adalah kitabun, buku. Kalau kita mau memperhatikan 5 kata ini semuanya diakhiri dengan tanwin. Yaminun tanwin, yaumun tanwin, kabirun tanwin, qalamun tanwin, kitabun tanwin. Ya. Maka ikhwah sekalian, kita jangan ragu untuk mengatakan yaminun adalah kata yang termasuk isim. Jangan ragu untuk mengatakan yaminun isim, walaupun seumpama nggak tahu artinya kalau yaminun itu yang kanan, nggak tahu artinya sama sekali. Tapi dengan melihat di situ ada harokat tanwin di akhirnya, maka yaminun adalah isim. Jangan ragu. Demikian juga contoh yang kedua, ketiga, 4, 5. Nah ini contoh dalam ayat Qul huwallahu ahad. Ya.
Contoh dalam ayat. Qul hu Allahu ahad. Surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Ada 4 kata. Yang pertama qul, yang kedua huwa, yang ketiga Allah, yang keempat ahad. Dari 4 kata ini ada 1 kata yang harokat akhirnya adalah tanwin, yaitu kata ahadun. Yaitu kata ahadun berharokat tanwin. Qul huwallahu ahadun. Seumpama kita anggap aja kita ini belajarnya apa? Nggak tahu kalau ini artinya qul apa, huwa apa, Allah apa artinya, ahad nggak tahu artinya. Pengen tahu ahad itu isim atau tidak, maka lihat ternyata ada tanda isim tanwin, maka ahad disebut kata yang termasuk isim, ismun. Nah ini mungkin dalam contoh yang lain. Contoh yang lain adalah apa nih? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Ayat yang terakhir dalam surat Al-Ikhlas. Wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Contoh yang kedua adalah ayat terakhir dalam surat Al-Ikhlas. Di sini ada beberapa kata. Pertama wa, 1, kedua lam, ketiga yakun, ketiga keempat la. Ini sebenarnya 2 kata yang disambung, nggak ada spasinya, sehingga lahu ini 2 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata. Dari 7 kata ini kita lihat ada kata yang harokat akhirnya tanwin. Ada 2 kata. Kata yang kufuan tanwin, ahadun tanwin. Jangan ragu-ragu untuk menilai 2 kata, kufuan dan ahadun itu adalah isim. Kenapa isim? Karena di akhir tanwin. Kufuan tanwinnya adalah fathah tanwin, ahadun dhamma tanwin. Walaupun nggak tahu artinya. Ini akhwah sekalian, tanda yang pertama adalah tanwin, insya Allah tidak sulit, ya mudah insya Allah. Yang kedua adalah menerima alif lam. Maksudnya kata kalau diawali alif lam al kayak gini. Nah, al. Ini namanya alif lam. Dan ini letaknya di awal. Kalau dia tanda isim letaknya di awal kata, bukan di akhir atau di tengah-tengah. Kalau dia tanda isim letaknya di awal kata. Awal kata. Contohnya di sini kalau di dalam buku contohnya seperti contoh yang di atasnya yang tanda tanwin ya. Cuman di situ kan memang itu yaminun boleh dikasih alif lam menjadi al yaminu, yaumun menjadi al yaumu, kabirun menjadi al kabir. Nah, itu isim-isim tersebut boleh dikasih alif lam. Dan saya tambahkan sedikit ini catatan ya. Untuk isim ya, isim yang dikasih alif lam atau diawali alif lam seperti ini nggak boleh tanwin ya.
Isim yang dikasih alif lam, ditandai atau diawali alif lam, tidak boleh tanwin. Itu. Yaminun menjadi al-yaminu. Yaumun menjadi al-yaumu. Kabirun menjadi al-kabiru. Itu catatan sedikit. Ya, kita bahas sekarang untuk poinnya, intinya ya, bahwasanya alif lam itu menjadi tanda isim, khusus tanda isim. Sehingga ikhwah sekalian, kalau kita mendapatkan sesuatu kata dia diawali alif lam, jangan ragu-ragu untuk mengatakan kata tersebut adalah isim ya. Karena alif lam ciri khusus untuk isim sebagaimana tanwin. Dalam contoh surat Al-Ikhlas atau Al-Fatihah. Ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat pertama ini, atau sebagian ulama ini ada ayat yang kedua. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 4 kata. Kata yang pertama Alhamdu, kata yang kedua Lillah, kata yang ketiga Rabbi, dan kata yang keempat adalah Al-Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Dari 4 kata ini, ternyata kita bisa melihat ada 2 kata yang diawali dengan alif lam kata alhamdu. Yang pertama kata al-alamin, yang kedua. 2 kata ini kita lihat diawali dengan alif lam ya. Nah, seumpama kita anggap tidak tahu artinya, apakah menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan waktu, nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, tapi kita bisa menilai kalau alhamdu al-alamin adalah isim. Kok bisa tahu? Karena ada tanda khusus isim alif lam. Nah ini ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat yang berikutnya 2 kata, semuanya juga dikasih alif lam. Dua-duanya berarti isim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ada 3 kata. Maliki yang merajai, yaum hari, ad-din pembalasan. Nah, di sini ada 3 kata. Dari 3 kata ini ada yang diawali alif lam, yaitu apa? Yaumiddin. Ada alif lam, berarti ad-din adalah isim. Taunya dari mana? Dia diawali alif lam. Ya. Terus ayat yang berikutnya Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada yang dikasih yang diawali alif lam. Ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim. Ya, ada 1, 2, 3, 4 kata. Ihdina ada 4 ya. Ini ihdina adalah 2 kata disambung, ihdi dan na. Tunjukkanlah, ihdina kami, tunjukkanlah kami as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Nah, dari 4 kata ini ada yang dikasih alif lam, diawali alif lam, yaitu as-sirat dan al-mustaqim. Sehingga sirat dan al-mustaqim ini kata yang termasuk ismun. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, insya Allah nggak sulit ya. Kalau nggak sulit kita agak buat cepat aja. Tanda yang ketiga didahului oleh salah satu huruf nida. Huruf nida atau terletak setelah huruf nida. Apa itu huruf nida? Nida itu artinya adalah panggilan. Nidaun, nah, artinya panggilan. Nah, harfun nida harfun nida, huruf nida, huruf panggilan. Nah, jadinya huruf panggilan itu adalah iya. Ini namanya huruf nida. Artinya wahai. Ada juga yang a, nah, itu a. Ada ayah. Kita yang sering dipakai aja dah. Ini yang sering dipakai yang ya, wahai. Ya di sini disebut huruf nida, huruf untuk memanggil orang. Nah, kalau kita mendapatkan sebuah kalimat Arab ya, dan kita menjumpai huruf nida ya di sini, otomatis setelah ya adalah isim. Nah, itu ismun. Seringnya ya Muhammadu. Di situ dikasih contoh ya Muhammadu. Muhammadu. Ya. Ya-nya huruf nida. Ini walaupun sudah diterangkan kalau ya itu adalah huruf nida, tanda isim. Kadang-kadang yang mendengarkan masih memahami kalau iya-nya itu isim, bukannya tanda isim, tapi menilai iya-nya adalah isim. Iya-nya tanda isim, huruf nida. Isimnya yang mana? Isimnya yang Muhammad. Iya-nya itu huruf. Nah, ini kan huruf. Muhammadnya yang dikatakan isim. Nah, makanya kan dalam buku keterangannya tandanya adalah terletak atau jatuh setelah huruf nida. Itu dalam buku ya. Terletak setelah huruf nida. Nah, huruf nidanya itu tanda, baru kata yang setelah huruf nida itu namanya isim. Nah, contoh yang kedua, ya ustadu. Ya ustadu. Nah, ya-nya tanda isim huruf nida. Ustadznya baru yang dikatakan ismun, isim. Nah, itu. Ini ikhwas sekalian ya. Insya Allah untuk belajar kita tidak usah
panjang-panjang untuk durasinya. Kita pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Istiqomah itu insya Allah akan membawa keberkahan, dan istiqomah itulah yang akan membawa kita keberhasilan. Sulit orang itu istiqomah, harus butuh kesabaran. Sehingga untuk belajar kita ini Qawaidun Nahwi, kita sedikit tapi istiqomah, paham, itu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Dan saya sampaikan kepada ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, silahkan sampaikan kepada teman-teman saudara kita sama muslim untuk belajar bersama-sama mempelajari ilmu yang penting ini. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas ilmu kita dalam memahami kajian-kajian yang disampaikan oleh para ustadz, silahkan ajak teman-teman untuk belajar Qawaidun Nahwi ini, alat untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Dan orang yang paham kaidah nahwu itu dalam memahami penjelasan ustadz itu lebih dalam dibandingkan orang yang tidak tahu kaidah nahwu. Dan saya sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti yang melakukan. Maksudnya akan mendapatkan pahala seperti yang diajak kebaikan tadi. Kita mengajak kebaikan kepada orang lain dia mau melaksanakan kebaikan, kita mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan yang kita ajak tadi. Sehingga ini bisa menjadi amal jariyah buat kita. Ini yang saya bahas untuk pertemuan yang kedua ini, dan insya Allah masih membahas tanda-tanda isim untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.